Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kami berserta kelompok kami berhasil menyelesaikan tugas dari Bu dosen mengenai perkembangan sosial tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan junjungan kita kepada Baginda Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Langsung saja mengenai pembahasan kami, yaitu dengan judul perkembangan sosial, yaitu yang pertama kita bahas apa pengertian dari perkembangan sosial. Perkembangan sosial sendiri adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma, moral, dan tradisi meleburnya diri menjadi suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Kemudian yang kedua yaitu ada tahap-tahap perkembangan sosial, yaitu nomor 1, pasca lahir. Anak merasa senang waktu berkontak erat dengan ibu, menangis keras apabila tidak enak. Tetapi bila didekap erat, diayun dengan lembut, anak akan berhenti menangis. Jadi seorang anak akan merasa nyaman apabila diperlakukan secara lembut. Kemudian yang nomor 2 yaitu usia 1-3 bulan, yaitu merasakan kehadiran ibu dan memandang ke arahnya bila ibu mendekati. Jadi bayi akan terus menerus mengamati setiap gerakan orang yang berada di dekatnya, berhenti menangis bila diajak bermain atau berbicara oleh siapa saja yang sikapnya ramah. Kemudian nomor 3 yaitu usia 6 bulan, yaitu penuh minat terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Jika akan diangkat, anak akan mengulurkan kedua tangannya, tertawa kecil bila diajak bermain, walaupun biasanya bersahabat tetapi tidak langsung menyambut memberi respon terhadap orang yang tidak dikenalnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 4 yaitu usia 9-12 bulan, yaitu mengerti kata tidak, melambaikan tangan, bertepuk tangan, atau menggoyangkan mengikuti nyanyian. Usia ini mungkin anak sudah mengerti seperti fungsi dari anggota tubuhnya. Bisa untuk bertepuk tangannya, kemudian bisa untuk melambaikan tangan. Kemudian yang nomor 5 yaitu usia 1-2 tahun, yaitu ketergantungan terhadap orang lain dalam satu hal bantuan, perhatian, dan kasih sayang. Maksudnya yaitu mengerti sebagian apa yang dikatakan kepada dirinya dan mengulangi kata yang diucapkan orang dewasa. Kemudian yang nomor 7 yaitu usia 3-6 tahun, yaitu berbicara bebas pada dirinya, orang lain, bahkan mainannya, berbicara dengan lancar, juga bermain dengan kelompok. Kemudian ada juga yang nomor 3 mengenai faktor-faktor penghambat dan penunjang perkembangan sosial, yaitu yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial anak. Yang nomor 2 yaitu kematangan. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis
untuk mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Kemudian yang nomor 3 yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan keluarga dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, dalam kehidupan anak senantiasa menjaga status sosial anak dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan yang tidak tepat. Kemudian yang nomor 4 yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Yang nomor 5 ada kepastian mental, yaitu antara emosi dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan bahasa secara baik. Pada kasus tertentu, seorang jenius sukar bergaul dengan kelompok sebaya karena pemahaman mereka telah setingkat dengan kelompok umuran yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok umur yang lebih tinggi atau dewasa tetap menganggap dan memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Kemudian yang nomor 4, tema yang nomor 4 yaitu ada upaya pengoptimalisasian potensi perkembangan sosial. Yang pertama ada keteladanan, yaitu pembelajaran dengan melalui keteladanan dengan melalui contoh-contoh yang baik dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan standar dan sistem nilai yang berlaku, seperti keteladanan dalam beribadah, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan masalah, gaya hidup, menyikapi lingkungan, dan sebagainya. Yang nomor 2 ada mendongeng atau bercerita. Mendongeng adalah suatu kegiatan yang bersifat profesional karena membutuhkan keahlian khusus seperti mengatur gaya dan intonasi ketika bercerita agar membuat anak tertarik untuk mendengarkan dan memahami cerita atau dongeng yang disampaikan. Melalui pengenalan dan pemahaman nilai-nilai yang ada dalam kegiatan mendongeng ini, anak akan terdorong untuk terus berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Yang nomor 3 ada kooperatif. Menurut Nugroho tahun 2004 dalam Wardani Jaya dan Anggreni tahun 2016, bermain kooperatif adalah permainan yang dilakukan oleh sekelompok anak di mana setiap anak mendapatkan peran dan tugasnya masing-masing yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Bermain kooperatif dapat meningkatkan perilaku kerjasama dan membantu anak untuk tidak berperilaku agresif. Selain itu, bermain jenis ini dapat meningkatkan rasa penghargaan pada teman sebaya, pada diri sendiri, dan keterampilan sosial lainnya. Yang nomor 4 yaitu ada bermain peran. Dalam permainan ini, anak menggunakan imajinasi yang menghasilkan gagasannya sendiri, seperti sebatang ranting yang dianggap sebagai sebuah pedang. Wow. Imajinasi anak juga menggambarkan keinginan, perasaan, dan pandangan anak terhadap lingkungan sekitarnya. Yang nomor 5 ada outbound. Outbound merupakan suatu kegiatan bermain yang dilakukan di alam terbuka dengan berdasarkan prinsip experiential learning, belajar melalui pengalaman langsung yang bersifat kreatif, edukatif, dan rekreatif. Dan petualangan disajikan sebagai media penyampaian materi dengan anak dilibatkan dalam seluruh kegiatan yang dilakukan. Melalui kegiatan ini, anak belajar mengenali kemampuan dan kelemahannya dirinya sendiri, serta tertantang untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Alhamdulillah, itulah sebagian sudah sepenuhnya mengenai pekerjaan kelompok kami tentang perkembangan sosial. Kemudian cukup sekian dari saya dan kelompok saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.